Kat atas tu. Sebelum saya nak test ni slideshow. Slideshow. Fokus slide. Mana ni tak keluar. Dah nak awal dulu ni. Dia nampak sikit dah. Okey. Okey, testing dulu Saya cuba lagi sekejap. Oh, kadang-kadang dia baru start komputer dia rasanya macam tu. It's not the phone thing pula. Tak apa dulu. Pandai. Di Malaysia itu Melayu itu definisi dia agak luas. Termaktub di dalam perlembagaan. Kalau di sini panggil apa? Konstitusi. Termaktub di dalam perlembagaan Malaysia secara bertulis. Perkara 153 menyebut Melayu itu pertama sekali mestilah Islam. Kedua, mengamalkan adat istiadat Melayu. Ketiga, biasa bercakap dalam bahasa Melayu. Itu definisi Melayu di Malaysia. Maka itu kalau di Malaysia itu bangsa Riau, bangsa Jawa, bangsa Aceh semua dikira sebagai Melayu. Jadi bila kami membuat nama ini, fikiran kami kepada adalah semua yang Melayu itu di Nusantara kami kira sebagai Melayu. Di Indonesia mungkin definisi lain, dia kata Melayu itu satu suku. Kalau di Aceh itu Aceh Temiang mungkin sampai ke Deli. Tapi pada pandangan kita semua itu ya, kami masukkan dalam Melayu. Jadi bila kami buat acara itu, tadi saya sudah sebut, acara itu secara gotong royong sebenarnya. Dan saya tunjukkan bagaimana ini boleh jadi. Ini video daripada acara pertama kami. Nampak sikit. Ini dibuat di masjid. Bukan masjid, di kompleks depan masjid, insya-Allah. Jadi kita memang santai, tidak ada formaliti. Nanti ada kawan-kawan ni, ada yang ada jabatan, ada yang ada dari keturunan raja, tapi kami sama-sama duduk sekelang gitu. Ini masa tu rambut saya panjang lagi. Masa mula kami letak tag sebab asalnya ini semua kenalan dari Facebook. Kadang-kadang udah lama ngomong tapi enggak pernah jumpa. Jadi ajak jumpa, oh itu so. Cuma semua ini kalau perbincangan di Facebook tu boleh sebut akhir zaman tu ramai dah rasa ada sesuatu yang sedang berlaku di dunia ni. Dan kami perlu hidupkan balik semangat tu. Semua macam tu. Akan tiba satu zaman di mana tiada apa yang kita dan boleh sampai ke perundangan kami cakap, sampai ke dinar dirham ekonomi kami cakap. Jadi kami ini cuba menggabungkan pemikiran. Dan ada orang silat, ada orang akademik, ada orang budaya, cuba menggabungkan orang agama. Video yang saya nak gunakan semasa saya untuk yang ini dari Bulan Raja Haji, menceritakan pasal baca satu wasiat Raja Haji punya. Jadi kalau dilihat ya, di Malaysia itu sudah ramai aktivisnya menghidupkan pakaian budaya. Dan ini sebenarnya adalah reaksi sebab di Malaysia itu keadaan dia dari segi pemikiran politik sudah agak rawan. Bangsa bukan Islam itu sudah menuntut yang bukan-bukan. Jadi bangkit golongan-golongan ini menunjukkan kami sayang budaya kami sayang sejarah kami. Kami bukan bisa ditolak-tolak, ditonjol begitu seperti yang kamu sangka. Itunya. Misalnya kami menghidupkan budaya itu. Lagi best bagi dalam Syiah dari macam-macam ada semua dulu. Jadi saya terus yang kedua pula. Yang ini pula
Yang tadi itu 4 November 2012. 3 minggu selepas kami tiba khidmat terus buat acara. 3 minggu kemudian lagi satu acara. Ini di Melaka. Di Melaka ini kita ada wakil dari Aceh. Sebetulnya wakil dari Aceh ni mau datang di Shah Alam, tapi masa tu hampir-hampir beberapa hari sebelum acara, tempat acara kami batalkan atas alasan politik. Yang ini mendapat sokongan kerajaan negeri Melaka. Penipuan dalam kewangan dan perlembagaan. Kalau boleh jawab apa-apa. Bab kewangan, bercerita pasal WhatsApp Raja-Raja Melayu. Ini ada Syekh Tarikat pun bercerita pasal zaman tadi Tarikat Naqsyabandiyah. Ni dia MC bidang terjun. Kami kan kadang-kadang kawan lagi tolong sini cakap macam itu enggak ada formaliti. Mana yang maksudnya yang lepas ni kan Mujib. Itu maksud dia. Pertama kali kan. Ini wakil-wakil dari Aceh. Masa tu Ustaz Mujib kan. Itu ada Haji ada Mawadi agam ada. Ini saya cerita kat ini bercerita pada Zafika. Yang ini Exco ni kalau bagaimana ya? Sini bawah menteri tapi bagi pariwisata. Ini pun juga silat. Tapi ini kita ambil sikit-sikit pun. Okey, dah habis. Terus depan. Yang ini kali ketiga kami buat di Lumut, Perak 27 Januari 2013. Ini tempatnya lebih besar. Jadi ini musim maulud macam tu. Ini 5 hari selepas dolar awal tu. Merosakkan kesan tinggalan penjajah. Niatnya gitu. Dan saya faham di Aceh pun ada orang buat di Gunung Selawar Ini saya terus ke depan. Okey, ini acara keempat. Lambat sikit. Okey, keluar. Ini kami buat di Kelantan. Yang ini sebetulnya Akademi Seni. Jadi di Kelantan tu politiknya kumpulan lain. Jadi bila kami buat tu kami enggak ambil kumpulan. Kami kata kalau boleh bisa semua orang. Kalau hal lain politik tu biar di luar. Bila dalam budaya biar bersama. Kami buat dalam bawah-bawah macam ni juga. Ini cerita seni, budaya dan sebagainya kami campur semua. Sebab pada budaya itu ada kekuatan sebenarnya. Dengan ada ruah dan harga diri. Okey, tak apa. Saya enggak mau panjangkan sangat sebab ini baru 4. Sekarang ada takkan ada 9 semua tunjuk kan. Cuma semua tunjuk. Ini dah 5. Tak apa, tak payah. Ini boleh mungkin tunjuk sikit je. Sebab ini dalam masjid.
Yang ini dalam masjid. Yang ini kami buat sampai 3 hari dalam masjid sebab dekat Isra dan Miraj. Masa ni kaki saya itu sebelah bungkus lagi. Seminggu lepas operate masuk besi. Jadi saya terus ke depan. Okey, saya cuma mau tunjuk tadi, walaupun kita ini gotong royong, enggak ada pembiayaan, tapi kita buat bermacam-macam tajuk-tajuk pematangan ilmu. Yang kali pertama itu 11 tajuk, bermacam-macam ya, daripada mata wang syariah di negeri perlembagaan negara. Ini perundangan kawan kami yang dalam advokat solicitor masuk. Dan lepas tu putus wasiat Raja Melayu ni ada katanya siap-siap wasiat daripada Raja Melayu apabila bercerita tentang hak orang Melayu kepada mereka boleh Faktor Sultan, nasib orang Melayu di Singapura. Dalam hias gulungan mihrab dan mimbarnya ada kawan kami ni biasa pergi Aceh. Dia suka mengkaji masjid dan sebagainya. Jadi macam-macam keris, wasiat. Ini pasal batu pesurat. Ini dari yang acara kedua begini tajuknya. Ketiga. Jadi apa yang kita bisa buat, selalunya yang buat begini di universitas atau di jabatan, buat seminar kan selalunya untuk mungkin orang jabatan. Tapi yang kami buat ini senang je, siapa-siapa bisa buat. Kamu dah ada orang mengkaji pasal pakaian, ada orang mengkaji pasal penulisan. Cuma perlu macam ni lah. Awak gini kumpul bisa buat. Enggak perlu biaya tinggi. Biaya tu memang kena pasal ini mau makan, mau pakai tempat kan. Tapi selalunya kami sampai ke tempat tu, mari kita kerja sama, tempat itu pun mendapat nama contohnya museum. Jadi enggak perlu bayar sewanya, bayar pajak kan. Sama-sama bisa buat macam tu. Jadi saya harap apa yang saya tunjuk ni akan memudahkan untuk anak muda Aceh boleh membuat aktiviti yang sama, digabungkan dengan silat, budaya dan berbagai, mudah hidup. Sebab sambil menghidupkan semangat, macam contoh di Malaysia kan, ini sebetulnya membawa keris berjalan ini undang-undang merupakan satu kesalahan, kecuali kalau pergi ke majlis adat itu kita ada pakai kan. Jadi bila banyak majlis ini, kaki majlis adat hampir tiap hari boleh pakai keris. Itu cara kita menunjukkan. Sebab di Aceh ni kadang ada berbeza. Kadang di sini 99% orang Islam kan. Di Malaysia itu 60% itu pun sudah berpecah dalam politik, pecah 3. Yang lain tu orang Cina tu untuk macam-macam. Jadi kami menunjukkan masih ada lagi orang yang berpegang pada budaya dan adat, dan sebenarnya budaya dan adat tu memegang Islam, dan kami sanggup mati menjaga budaya kami. Tapi kami ini enggak cara je kasar. Kami ini cara yang insya-Allah berimah. Itu saja saya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 60% Melayu dan sisanya itu ada Cina, India dan yang lain yang bukan Islam. Jadi Melayu hari ini di Malaysia sedang tergerus dengan berbagai bangsa yang lain untuk menempati ketuanan Melayu itu sendiri. Nah, jadi makanya bangkitlah satu inisiatif dari kawan-kawan yang tergabung dalam hikmah ini untuk mengembalikan jati diri Melayu Islam itu. Dan itu yang terjadi kepada Melayu di Semenanjung Malaysia. Dan perkara ini juga akan berlaku di Aceh, saya yakin itu. Lebih-lebih ketika Aceh open dengan negara-negara luar ya, siapapun bisa investasi di Aceh hari ini. Siapapun bisa datang ke Aceh hari ini. Maka hari itu kita mesti betul-betul selektif dalam memilih investor sebenarnya. Kita tidak perlu sebenarnya investor dunia, kita perlukan investor akhirat. Karena negeri Aceh ini negeri yang kaya. Apa yang tidak ada di Aceh? Kalau dikatakan sepotong surga yang diturunkan ke dunia, saya katakan itulah Aceh Darussalam. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan ada kata-kata Darussalam. Sebenarnya Darussalam itu juga yang diambil oleh Sultan Ali Mughad Shah untuk menggabungkan raja-raja yang ada di Aceh. Kerajaan di Aceh itu menjadi kerajaan Aceh Darussalam yang cukup dikenal dunia saat itu. Aceh pernah menjadi 5 kerajaan terbesar di dunia, yaitu ada Isfahan, kemudian juga di Maghribi, ya, termasuk Turki Utsmaniyah, dan kemudian juga Agra India, dan yang kelima itu Aceh, kerajaan terbesar Islam saat itu. Tapi ini semua akan tergerus kalau kita lalai, ya, kita buang adat kita buang istiadat kita, dan kita buang Islam dalam kehidupan orang Aceh itu. Maka dari itu, mudah-mudahan momentum ini, hikmah ke-10 ini memberikan satu yang baik, semangat baru bagi Aceh untuk mengembalikan kedaulatan Aceh yang jaya masa lalu. Tidak mulia Arab karena bangsanya, tapi mulia Arab
karena Islam. Begitu juga tidak mulia Aceh atau Melayu karena bangsa Melayu atau bangsa Aceh, tetapi mulia Aceh karena Islam. Karena bila orang Aceh bertakwa, Allah akan wariskan bumi ini kepada bangsa Melayu. Tapi kalau bangsa Melayu tidak bertakwa, maka bangsa lain akan ambil. Tapi kalau kita lihat kajian dunia hari ini, timur barat, Rasulullah mengatakan di akhir zaman Islam akan bangkit dari bumi sebelah timur. Saya tambahkan lagi, kalau tuan-tuan perempuan dari Malaysia ingin lihat lonceng itu sebelah belakang kita, ada sebuah lonceng, ya, boleh lihat sebelah belakang kita lonceng sudut, ya. Itu namanya lonceng Cakradonya. Lonceng Cakradonya ini sudah berumur 600 tahun. Ini hadiah dari dinasti Ming melalui Laksamana Chengho kepada kerajaan Samudra Pasai. Jadi sebenarnya sudah banyak, ya, belakang itu ada lonceng, ya, umur 600 tahun sudah. Nah, itu bukti hubungan-hubungan Aceh dengan negara luar dan tentunya dengan Melayu, ya. Dan satu sejarah saya ingin katakan di sini, ya. Suatu ketika menjelang zaman kemerdekaan, Indonesia merdeka tahun 45, sedangkan Malaysia tahun 57. Soekarno datang kepada Tunku Abdul Rahman. Waktu itu ada cadangan buat Melayu Raya antara Indonesia dengan Malaysia. Soekarno mengatakan, wahai Tunku, kalau kita merdeka sekali, maka kita akan dilanyak sekali dengan penjajah. Sebab itu kita merdeka berpisah-pisah. Indonesia merdeka dulu, kemudian Malaysia. Baik, kata Tunku Rahman, akhirnya Indonesia merdeka. Sebelum itu, Soekarno datang ke Aceh. Wahal hari itu Aceh merupakan kerajaan independen, kerajaan tersendiri. Soekarno mengatakan, Malaysia tak nak merdeka sekarang, Indonesia akan merdeka sekarang. Indonesia, Aceh nak ikut Indonesia atau Malaysia. Sedangkan Aceh hubungannya sangat kuat dengan Malaysia. Sepatutnya Aceh memang bersama Malaysia sebagai Sabah dan Sarawak. Tapi akhirnya hari ini Aceh bersama Indonesia. Itu sejarah yang lalu. Tetapi sejarah ke depan kita perlu teraju ke depan. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan paparan berikutnya, ya. Kita akan berhenti nanti pada pukul 12.30 hari. Ada 40 menit lagi, ya. Mungkin akhir akan kita buat soal sesi jawab. Sebelum kita serahkan majlis ini kepada Paduka Yang Mulia Raja Zulkarnain, kita selingi dulu dengan satu hikayat Bustanus Salatin. Ya, sekarang kita sedang berada di Bustanus Salatin. Bustanus Salatin merupakan kitab yang ditulis oleh Mufti Aceh, yaitu Syekh Nurdin Ar-Ranir dari Ranir, menceritakan bagaimanakah keadaan Aceh saat itu, ya kan? Yang sekarang ini kalau kita datang ke Aceh, kita pun tidak tahu lagi di mana kerajaan. Tetapi yang kita duduk ini merupakan tempat raja duduk dulu. Yang kita duduk ini tempat panglima duduk dulu. Tempat kita duduk ini merupakan tempat ulama-ulama duduk dulu. Dan bagaimanakah kisah Bustanus Salatin tersebut? Kita dengarkan hikayatnya dari sahabat kita, yaitu dari NGO, dari Pertubuhan Sila. Kami persilakan Saudara Muammar Al-Farisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya akan membacakan hafalan dari Bustanus Salatin saja, beberapa hal yang penting, yaitu mengenai Sultan Iskandar Muda dan juga Sultan Iskandar Sani. Kata Sahibul Tarik, pada 6 hari bulan Zulkaidah, maka naiklah Paduka Sri Baginda Iskandar Muda Johan Berdaulat. Adalah dia yang terlalu Johan lagi perkasa dan sangat bijaksana segala perkataannya, dan sangat hebat segala kelakuannya, dan sangat elok segala tingkahnya. Adalah baginda itu termasyhur pada beberapa negeri, dan beberapa negeri besar telah ditaklukkannya. Pada tahun 1121 maka Allah negeri Deli. Kemudian pada 1022 Allah negeri Johor. Pada 1023 maka baginda pun pergi ke negeri Bentang. Terlalu banyak menantu Waizuri dan kapal perang Gorab yang gali. Kemudian pada perang di Baning terlalu banyak peringgi yang terbunuh mati. Kemudian Allah negeri Pahang, kemudian Allah negeri Perak, Kedah. Dan pada tahun 1038 Hijriah, Paduka menyuruh 2 orang Laksamana dan Sri Maharaja untuk mengalahkan Malaka. Maka tiada Allah. Sebab pada masa itu 2 mereka itu berdebat dan berbahat, sehingga tiada Allah negeri Malaka.
Maka pada tanggal 12 Rajab hari Isnin wafatlah Syekh Samsuddin As-Sumatrani, dan dialah yang termasuk kerajaan anakku Sultan Mughal. Maka pada hari itu baginda pun kembali, maka dialah yang Johan berdaulat, dan dia adalah keturunan Sultan Iskandar Dzulkarnaini yang mengempukan dunia. Rubai, dialah perkasa, terlalu berani, turun temurun nasab Rahmani, ialah menyanjung Duli Rahmani, Inayat Rahmani, bergelar Sultan Iskandar Sani. Pada zaman bagindalah berbuat suatu bustan, yaitu ke taman yang terlalu indah. Dewala tamannya dari batu berturap, yang diturap dengan kapur, indahnya kersih seperti perak. Dan paduka kemudian dan ditanam aneka-aneka tanaman. Dan di tengah taman itu ada suatu sungai yang bernama Sungai Darul Ishki. Terlalu sejuk airnya dan terlalu jernih airnya. Maka barang siapa meminum airnya, sehatlah tubuhnya. Adapun sungai itu keluar dari bawah pihak maghrib Gunung Jabalul A'la, yang keluar dari gua hitam batu itu. Tuan-tuan dan puan-puan, ini kami sampaikan kepada semua ahli rombongan dari Malaysia dan juga tamu yang hadir dari Sigli semuanya. Insya Allah malam nanti selepas maghrib kita ada jamuan dari Menteri Besar Aceh. Kita akan makan di Pendopo di istana Aceh Sampai Isyak Sampai Isyak Okey, maaf, sampai Isyak kita akan ada jamuan makan malam ini. Jamuan makan. Jadi diharapkan semua dapat hadirlah, dan paling cantik, paling elok memang kalau berbusana juga busana seperti ini ya. Sekali lagi nampak maruah Melayu kita. Okey, insya-Allah juga majlis ini setelah ini kita akan makan siang bersama. Nanti setelah makan siang kita akan bincangkan cadangan kita. Kita akan jalan-jalan atau macam mana, melihat kesesuaian, nak lihat ke sekitar atau terus nak keluar kita. Kami ucapkan kepada protokol yang telah memberi kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal. Nah, mungkin kalau semua yang akan kita paparkan pada hari ini mungkin tidak bisa tercover, namun ada beberapa yang perlu sebagai ingatan kita. Nah, ini mungkin sudah disampaikan tadi masalah sejarah hubungan. Saya ingin berfokus pertama menuju Astaka Diraja. Ya, ini pada saat penjemputan dan ini sebuah foto Wali Nandro pada saat berkunjung ke Nagan Raya pada tanggal 15 Maret yang lalu. Penyebutan tamu agung itu dilakukan dengan menggunakan tandu. Nah, tandu ini adalah satu kehormatan. Begitu para raja atau tamu agung datang itu disambut dengan